Silakan semua bersikap jari, mengulangi ucapan suhu. Namo Bổn Sư释迦牟尼佛。Namo Bổn Sư释迦牟尼佛。Namo Bổn Sư释迦牟尼佛。Namo Bổn Sư释迦牟尼佛。Namo Bổn Sư释迦牟尼佛。Namo Bổn Sư释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻而受持，我今见闻而受持，愿借如来真实义。愿借如来真实义。阿弥陀佛。Bapak Ibu, saudara-saudari sedana yang suhu kasihi, hidup itu adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Maka dari itu, kita yang memiliki kesempatan terlahir sebagai manusia, ini merupakan kesempatan yang sangat-sangat beruntung. Bahkan Buddha sendiri mengatakan bahwa terlahir sebagai manusia itu adalah yang paling beruntung daripada kelahiran-kelahiran yang lain. Dalam agama Buddha kita mengenal ada 6 alam tunggal lahir. Ya, maksudnya adalah yang masih terikat kelahiran dan kematian dan akan berputar terus. Dia lahir di alam itu, lalu mengalami kematian di alam itu, terlahir kembali di alam yang lain, mengalami kematian lagi, terlahir kembali, mati lagi, terlahir kembali dan mati lagi, dan itu akan selalu berputar. Hanya saja hal ini kita tidak bisa melihat secara langsung, sehingga tidak semua orang meyakininya. Lalu atas dasar apa Suhu menyampaikan ini? Suhu menyampaikan ini karena Suhu yakin dengan Buddha. Mengapa Suhu yakin dengan Buddha? Karena apa yang diajarkan oleh Buddha adalah tentang kenyataan hidup, tentang kebenaran. Hanya saja karena kita sebagai manusia suka nolak kebenaran, ya, sehingga kita suka tidak bisa menerima kenyataan. Nah, maksudnya gimana Suhu? Jadi begini, contoh yang paling gampang, orang yang terlahir di dunia ini, mana sih yang tidak bisa ngalamin tua? Mana sih yang gak bisa ngalamin sakit? Mana sih yang gak bisa ngalamin kematian? Semua akan mengalami tua, sakit, dan mati. Tapi berapa banyak orang yang bisa menerima ketika dulu dia masih muda, masih cantik, masih tampan, tenaganya masih energik, tiba-tiba sekarang dia udah gak bisa beraktivitas seperti dulu waktu masih muda. Berapa banyak orang yang ketika sakit dia merasa tidak terima. Berapa banyak orang yang ketika menghadapi kematian tidak terima. Diri sendiri tidak rela meninggalkan dunia ini, atau tidak rela orang yang kita cintai meninggalkan kita. Sehingga kita mencari cara, bisa enggak kita tidak tua,
Bisa nggak kita tidak sakit? Bisa nggak kita tidak mati? Kalau Buddha ngomong bisa. Tapi untuk tidak tua, tidak sakit, tidak mati, tidak semudah yang kita pikirkan. Bukan dengan kita minta berkah, bukan. Anda nggak bisa ngomong, Buddha lindungi saya biar saya nggak tua. Nggak bisa. Buddha tolong jaga saya biar saya nggak sakit. Nggak bisa. Buddha tolong jagain orang tua saya biar dia tidak mati. Nggak bisa. Kalau Anda berdoa seperti itu, berarti Anda menolak kebenaran hidup. Sebetulnya di dunia ini ya, banyak orang bukan tidak percaya ajaran Buddha. Kenapa sebagian orang tidak tertarik untuk belajar ajaran Buddha? Karena tidak semua orang bisa menerima kebenaran. Ya, kenapa banyak orang yang tidak tertarik belajar Dharma? Karena tidak semua orang bisa menerima kebenaran. Kebenaran di sini bukan berarti karena Anda ikut agama Buddha pasti benar, bukan. Kebenaran di sini apa? Buddha ngajarin hidup itu selalu berubah. Nah, Anda bisa terima nggak hidup itu selalu berubah? Kalau Anda bisa menerima hidup itu selalu berubah, Anda mengerti ajaran Buddha, Anda tidak akan bosan belajar ajaran Buddha. Tapi bagi orang-orang yang tidak ingin hidup itu berubah, yang kaya kepingin kaya terus, yang untung kepingin untung terus, yang muda kepingin muda terus, maka ajaran Buddha Anda tidak akan tertarik dengerin. Kenapa? Karena Anda tidak mau tua, tidak mau sakit, tidak mau mati. Mana bisa? Maaf, akhirnya Anda mencari jalan yang lain. Anda mencari perlindungan yang lain, yang dianggap dengan Anda memilih jalan itu, maka Anda tidak akan tua, tidak akan sakit, tidak akan mati. Tapi di dunia ini siapa yang bisa membuktikan orang tidak bisa tua, tidak bisa sakit, tidak bisa mati? Di sini ada nggak? Di sini ada nggak yang tidak bisa tua, tidak sakit, tidak mati? Kalau ada, semua nanya, semua belajar ilmunya. Ada? Kalau ada, ayo sini. Kalau Anda bisa presentasi hari ini, Anda ngomong caranya biar gak tua, gak sakit, gak mati, Anda sudah nyelamatin banyak orang belum? Karena saya yakin sebagian besar umat yang datang di wihara ini maupun di wihara lain, pasti kurang lebih doanya adalah semoga sehat terus. Betul gak? Jangan sakit. Kalau perlu minum air dari sini. Kalau perlu bawa air taruh di altar. Oh, ini air awet muda. Kalau perlu suhu tolong kepretin wajah saya biar cantik terus. Ya kan? Kalau bisa hidup panjang umur, bing'an, selamat terus, gak pernah ketemu masalah, gak pernah ketemu bencana, pasti kurang lebih Anda kepingin itu. Bener gak? Gak boleh bohong ya. Anda masih di tengah kebaktian, belum selesai. Kalau Anda sebagai umat Buddha hanya sekedar berdoa memohon berkah demikian, Anda tidak akan mengalami kemajuan. Justru Anda akan menjadi umat yang mundur. Anda tidak akan berkembang menjadi umat Buddha yang hebat. Anda tidak akan berkembang menjadi umat Buddha yang kuat. Anda tidak akan menjadi umat Buddha yang tercerahkan. Maaf, selamanya Anda hanya akan hidup dalam kebodohan. Maksudnya kebodohan apa?
berpikir dengan cara sendiri. Oh, dengan cara ini aku bisa sehat terus, misalnya. Wah, kalau perlu asapnya dibanyakin begini, biar awet muda. Kakinya sakit, asap kaki. Pinggangnya sakit, ambil asap pinggang. Salon pas kalah, koyok kalah. Ini obatnya. Tidak, umat Buddha tidak boleh tahayul. Umat Buddha harus berpikir realistis. Oh, aku tua, ya memang sudah tua. Aku harus menerima tuaku ini. Aku tidak akan sedih walaupun aku tua. Walaupun aku tua, aku akan menjadi contoh orang tua yang hidupnya setiap hari happy. Coba, berapa banyak orang tua yang suhu lihat baru umur 60 dan jalannya teklak-teklok. Sedangkan umur 80 aja masih kuat. Itu semangat. Ada orang yang tiap hari mengeluh terus, pusing aku, pusing apa? Kadang anak-anak muda suhu ketemu juga gitu. Aduh, suhu pusing, saya pusing. Aduh, maaf ya, suhu sampai bilang apa? Belum punya anak, belum punya istri, udah pusing sana, pusing sini. Kalau bahasa gaul apa? Lebay. Karena kita selalu merasa kita ini adalah orang yang paling menderita. Kita merasa adalah orang yang paling terpuruk, sehingga kita mengharapkan apa? Tolong perhatiin aku dong, tolong sayangi aku dong, tolong cintai aku dong. Kasihan sekali pengemis cinta. Apakah umat Buddha demikian? Bagaimana mau jadi Buddha? Bagaimana mau jadi bodhisattva? Hidupnya mengeluh terus. Hidupnya nggak kuat, baru kena masalah dikit aja udah mundur. Baru kena masalah dikit udah lupa tujuan awal. Wah, saya semangat nih, saya bikin WI. Udah WI, udah gak pernah muncul, entah kemana. Makanya suhu suka ngomel itu. Kalau ada orang yang udah WI pakai jubah aja gak mau. Panas suhu, baru urusan panas, belum urusan hidup. Karena semua itu sebetulnya hanya bicara tentang apa? Perintangan batin sendiri. Jakarta boleh panas, yang penting hatiku dingin, hatiku sejuk. Gitu dong. Apa gunanya kita pasang AC tapi kalau hatinya panas, berantem? Enggak ada guna. Ya, jadi itu. Kita terlahir sebagai manusia itu beruntung. Oke, sekarang kembali ke topik tadi. 6 alam tumimba lahir. Alam yang paling tinggi itu adalah alam dewa. Tunggu ya, umat Buddha masih banyak yang tidak bisa bedain. Dewa dengan Buddha itu tidak sama. Hah? Banyak umat Buddha yang tidak bisa bedain. Dewa dengan Buddha itu tidak sama. Dewa dengan bodhisattva juga tidak sama. Kalau Buddha itu adalah orang yang telah tercerahkan, benar-benar tercerahkan, tidak akan mundur lagi. Kalau kita tercerahkannya 5 menit, oh iya, benar-benar sungguh benar, besok lupa lagi. Kalau Buddha tidak. Buddha itu setiap saat, setiap detik, kapanpun, dimanapun dia akan sadar. Makanya beliau bisa menjadi guru, bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan yang mengajarkan dharma. Kalau bodhisattva itu adalah orang yang sedang berjalan menuju pencapaian kebudayaan.
calon Buddha. Orang yang sedang berjuang memupuk kebajikan, melatih diri agar bisa mencapai kebudaan. Kalau dewa, ya, dewa itu adalah makhluk-makhluk yang terlahir di alam surga karena seumur hidupnya selalu melakukan kebajikan. Titik, tidak ada apa-apa. Tapi di alam dewa, dewa masih bisa terlahir jadi manusia lagi. Dewa masih bisa turun, ya. Jadi yang paling tinggi itu alam dewa. Di bawah alam dewa itu alam manusia. Jadi kita dengan dewa itu betul tinggal naik satu tingkat. Alam manusia. Kenalkan alam manusia. Ada manusia kan? Nah, manusia. Ada yang dewa di sini? Oh ya. Manusia semua ya. Ada manusia. Di bawah alam manusia itu ada yang namanya alam Asura. Asura itu dia sejenis makhluk halus ya, tapi dia badannya besar, ya, badannya besar dan hobinya berantem, adu kuat. Ya. Di bawah alam Asura ada alam hewan. Alam hewan tahu kan? Yang punya Blacky di rumah, doggy, kucing, ya, si onion, ya, tuh alam hewan. Nah, di bawah alam hewan itu ada alam setan kelaparan. Bukan neraka ya, setan kelaparan. Orang yang terlahir di alam setan kelaparan itu karena seumur hidupnya serakah, tidak pernah merasa puas. Itu akan terlahir di alam itu. Dia hanya akan mengalami penderitaan karena kelaparan. Bayangin kan, kalau Anda kelaparan, Anda masih bisa makan. Anda kelaparan masih bisa pesen GoFood, Gojek. Tapi kalau di alam setan kelaparan, Anda nggak bisa pesen GoFood, Gojek, nggak bisa. Nggak ada GoFood yang mau mampir ke alam itu. Di bawah alam setan kelaparan, yang paling rendah itu adalah alam neraka. Makhluk-makhluk yang ada di alam neraka itu akan menerima siksaan siang dan malam tiada henti. Di antara semua alam ini yang paling beruntung itu adalah alam manusia. Loh, bukan dewa, bukan. Ada jangan salah ya. Alam manusia itu lebih beruntung daripada alam dewa. Memang secara kebahagiaan, ya, kesenangan, dewa itu lebih happy daripada kita. Karena di alam surga dia hanya happy-happy aja. Tapi kenapa Buddha melihat manusia itu alamnya lebih beruntung? Ya, karena hanya manusia yang memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Kalau alam dewa enggak. Kenapa? Ya sekarang dewa mau berbuat baik sama siapa? Karena di alam dia nggak ada yang menderita. Ngerti nggak sampai sini? Di alam dewa itu nggak ada dewa yang bisa berbuat baik untuk sesamanya. Kenapa? Karena di alam sana nggak ada yang menderita. Anda pernah nggak merasakan ketika Anda mau berbuat baik, ya, ketika Anda mau berbuat baik, tapi susah sekali. Pernah nggak merasakan itu? Nah itu seperti alam dewa. Ya. Sedangkan di alam neraka, ya, lebih-lebih tidak bisa berbuat baik. Kenapa? Jangankan berbuat baik, diri sendiri menderita. Nah itu ibarat Anda mau ngasih makanan ke orang, tapi Anda sendiri nggak punya makanan. Hanya di alam manusia saja kita paling beruntung, karena kita ini punya kesempatan untuk melakukan kebajikan yang baru. Makanya Suhu Besar suka bilang, manusia itu bisa merubah nasib. Ya. Jadi kelebihan manusia itu adalah, kekurangan manusia itu apa? Dia masih bisa melakukan kesalahan. Tapi kelebihan manusia apa? Dia bisa memperbaiki diri. Ya, jadi manusia itu punya potensi untuk memperbaiki diri. Tapi kalau Anda tidak mau memperbaiki diri, dikasih tahu tidak mau dengar, dinasehati tidak mau dengar, tidak mau berubah, kebiasaan buruknya selalu dilakukan setiap hari, siap-siap aja ya.
Anda akan jatuh ke 3 alam sengsara. Kalau nggak alam si Oyen, alam setan kelaparan, atau alam neraka. Silakan Anda mau pilih yang mana. Itu. Makanya kita apa? Belajar ajaran Buddha ini mesti harus bisa serius. Agar kita apa? Bisa memperbaiki nasib. Kenapa kok gitu? Karena walaupun dikatakan alam manusia ini adalah yang paling beruntung, tapi masih banyak manusia yang hidupnya susah. Betul nggak? Cuma suka kasih tahu ya. Suka kasih tahu. Kemarin waktu suruh di Nanhai ada satu umat bertanya sangat bagus sekali. Umat ini nanya, ya, karena suhu kemarin itu ceramahnya tentang begini. Kalau kita mau disukai oleh para dewa, karena rata-rata umat kan kalau berdoa kan minta diberkati kan, ya kan, biar selamat dan sebagainya kan, minta berkah kan. Nah, Suhu bilang kalau misalnya kita mau didekati oleh dewa, kita mau diberkati oleh para dewa, maka kita harus bisa menjalankan yang namanya sila, menjalankan aturan moral. Udah ngomong gampang deh, jadi orang mesti baik, gitu aja. Nah, lalu orang ini nanya, Suhu, kalau kita belum bisa menjalankan sila dengan sempurna, apakah kita masih bisa meminta berkah kepada dewa, kepada para Buddha Bodhisattva? Nah, sekarang Anda introspeksi diri. Kita di sini adalah manusia yang sempurna nggak? Enggak kan? Kita masih penuh dengan kekurangan kan? Nah, karena kita ini adalah manusia yang masih penuh dengan kekurangan, apakah kita ini layak meminta berkah? Nah, ini orang nanya begitu. Suhu jawab, boleh-boleh saja Anda minta berkah, boleh-boleh saja Anda minta perlindungan. Tapi kalau Anda dapat berkahnya cuma 10%, Anda juga jangan marah. Ngerti nggak sampai sini? Kalau Anda dapat berkahnya 10%, Anda jangan marah. Orang itu lucu. Berbuat baiknya sedikit tapi minta berkahnya 100%. Itu manusia. Makanya Buddha bilang sumber penderitaan karena apa? Serakah. Berbuat baiknya dikit, minta diberkati 100%, ingin doanya tercapai. Ya, inilah sifat egois manusia. Belajar apa? Bersyukur, itu yang tadi Suhu sebut. Sebagai alam manusia, jangan merasa diri paling menderita. Suhu, saya paling menderita, saya paling menderita, saya susah Suhu, saya susah Suhu. Anda melemahkan mental Anda. Kalau bahasa dokter, Anda menurunkan imun Anda. Orang tahu kan? Kalau imunnya turun, apa yang terjadi? Sakit. Makanya zaman sekarang penyakit makin banyak. Suhu percaya, penyakit makin banyak itu bukan karena alamnya yang jahat, tapi kitanya yang tidak bisa bersahabat dengan alam. Maksudnya apa? Kita selalu ingin melawan alam. Kita selalu ingin melawan kebenaran. Betul nggak? Kita tuh selalu ingin melawan kebenaran. Waktunya hujan turun, kita bilang apa? Kok hujan? Panas, kok panas? Tuh, manusia kan gitu kan. Dikasih panas, ngomel. Dikasih hujan, ngomel. Maunya apa? Jadi mesti belajar bersyukur, melihat sesuatu dari sisi yang positif. Hujan, bagus, adem. Panas, bagus, gak kedinginan. Gitu bisa nggak? Panas, ibu-ibu senang panas, bagus, Suhu bisa jemur pakaian. Hujan, bagi yang bekerja sebagai petani, bagus, gak usah nyiram. Nah, bisa nggak berpikir begitu? Jangan selalu melihat sesuatu dari sisi yang negatif terus. Anda nggak bakal bahagia, selamanya akan menderita. Nah, makanya belajar bersyukur. Bagaimana cara belajar bersyukur, Suhu? Belajar, jangan jadi manusia itu suka lihatnya ke atas terus. Dia punya mobil 10, dia punya
HP Apple Croak 10. Aku beli satu aja nggak bisa. Kamu jangan lihat ke atas terus, belajar lihat ke bawah. Waduh, dia punya HP aja dibagi satu keluarga. Aduh, dia rumah aja masih numpang saudara. Saya bersyukur kecil-kecil gini seenggaknya ini rumah saya sendiri. Dia punya mobil. Ada dia yang di atas punya mobil, yang di bawah ada dia apa? Wih, dia kemana-mana masih jalan kaki, motor aja kakak punya. Saya bersyukur walaupun cuma sepeda engkol, sepeda pancal, saya masih punya kendaraan. Bisa nggak selalu lihat sisi yang positif? Nah, dari situlah pelan-pelan kita merubah nasib kita. Dengan cara apa? Jadi orang baik terus, berbuat baik terus. Kalau kita berbuat baik terus, suhu yakin dan suhu percaya. Suhu juga percaya kalau umat-umat di sini pasti ada yang sudah berhasil merubah nasibnya, cuma belum mau ngomong aja. Yang dulunya naik sepeda pancal sekarang naik motor. Yang dulunya naik motor sekarang bisa naik mobil walaupun pinjam tetangga. Ya nggak apa-apa. Tetangga bisa respect pinjemin mobil kan lumayan daripada nggak dipercaya. Hari ini kita nggak bisa beli Alphard. Minimal kita naik Alphard nggak apa. Nanti besok kita bisa beli 20 tahun lagi. Nggak apa-apa. Makanya sambil nabung, nah hatinya mesti happy. Kalau hatinya nggak bersyukur, marah-marah terus, Alphardnya belum kebeli udah mati duluan. Akhirnya apa? Dibakarin sama anak, mobil-mobilan. Ada tuh orang sini begitu, suhu. Saya bilang sama mama saya, "Ma, sorry ya ma, aku saat ini belum bisa beli mama rumah. Nanti ma, kalau mama mati tak beli rumah-rumahan." Mati kan, punya anak begitu. Itu. Oh, hari ini di kehidupan ini aku tidak bisa dapat ini. Gak apa-apa, berbuat baik dulu. Kehidupan yang akan datang, aku bisa memiliki yang aku inginkan. Gitu. Ya, belajar, bersyukur, belajar merubah diri. Kalau Anda bisa rubah diri, Anda bisa rubah sifat Anda, perilaku buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Su yakin kehidupan Anda akan menjadi lebih baik. Itulah yang Buddha katakan, lahir sebagai manusia itu beruntung. Makanya jangan merasa diri paling menderita, jangan merasa diri paling susah. Belajar lihat orang di bawah, masih banyak yang lebih susah daripada kita. Ya, Anda termasuk wihara, termasuk hobi loh ini. Masih banyak orang yang tidak ketemu wihara. Sampai keliling sini, keliling sana, tidak ketemu. Anda kira semua wihara pasti ada kebaktian? Anda kira semua wihara pasti ada ceramah? Belum tentu. Anda hoki, ya. Maka dari itu belajar bersyukur. Oke? Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga Anda senantiasa hidup dalam kebahagiaan. Amin.